Makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju? Oh, itu masa lalu. Apa? Tapi ijazah masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita Budi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan kita. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu fapa sebelumnya, kejujuran, dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam, yang itu adalah lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu fapa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 berapa itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya begini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu. Tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan kan aturannya? Sejak KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Jadi bukan Tunggu pertanyaan. Maksud Pak Batul begini. Ada yakinnya di mana ini? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Ucu nggak baca sih? Enggak gitu loh. Ada aturannya? Ada. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak dia enggak ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya habis itu ngerosol. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita melihat ya terhadap kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini semakin memanas. Kita melihat para pendukung Jokowi juga sudah mulai ya membantah habis-habisan terkait dengan tuduhan ya para tersangka dari tim Roy Suryo. Ya, jadi hal ini teman-teman memang ya siapapun yang kita bela tentu kita harus mati-matian ya. Bahkan orang yang kita bela pun tidak mungkin kita ya setiap perdebatan kita tidak membela walaupun kita merasa itu salah. Nah, jadi hal ini yang kita lihat teman-teman di setiap
plafon media sosial, bahkan di setiap acara televisi pun sering kita melihat relawan-relawan seorang Jokowi ini berdebat dengan tim dari Roy Suryo. Bahkan kalau kita menganalisis ya secara bersama bahwa ya setiap perdebatan itu selalu dihadirkan bukti. Ya, contoh seperti Roy Suryo dan bahkan tim dari kuasa, dan mereka berbicara itu sesuai dengan bukti ya dari salinan hanya saja ya kita melihat mereka masih belum memegang ijazah asli dari ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Tapi tahu juga salinan yang digunakan oleh seorang mantan presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya itu kan secara resmi, bahkan itu dari lembaga resmi yang mereka dapatkan, bahkan dari postingan Dian Sandi yang sudah di viral di media sosial ya terkait dengan ijazah tersebut. Tentu dalam hal ini bahwa memang ya pantas ya Roy Suryo itu sebenarnya bisa melihat dan tahu apakah itu asli atau palsu. Nah, hal ini bukan kita ya membela Roy Suryo dan segala macam teman-teman. Ya hanya kita melihat bahwa memang kasus ini cukup berbelit-belit. Ya, walaupun Roy Suryo, Jokowi menyatakan bahwa ya nanti di pengadilan semua akan ditujukan, tapi kalau misalnya saat ini ijazah itu tidak mau ditujukan, sampai di pengadilan pun tidak bakalan selesai kalau yang aslinya tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan. Maka dari itu bahwa memang perlu ya ijazah aslinya untuk memastikan apakah ijazah asli itu, apakah ijazah yang dipegang Jokowi itu asli atau palsu. Ya, sekalipun ya dari relawan-relawannya menyatakan bahwa asli tanpa ada bukti, hanya mereka percaya kepada Pak Jokowi, tentu dalam hal ini ya susah untuk diterima, ya susah untuk dicerna ya, di dalam pikiran kalau hanya katanya, ya hanya percaya saja tanpa melihat. Nah, ketika dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo menyatakan bahwa siapa yang pernah melihat ijazah dari mantan Presiden itu, tidak ada yang bisa jawab. Ya, jadi hal ini teman-teman yang kita analisis, bahkan yang anehnya lagi ya dalam ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya membuat publik itu semakin begitu penasaran ya terhadap ijazah Jokowi ini, karena memang bagaimana tidak ya, karena memang yang sudah beredar di media sosial itu ya dari kabar dari Roy Suryo menyatakan bahwa 99,9% palsu. Tentu ya kalau palsu tentu ada yang aslinya teman-teman, atau memang juga tidak ada ya sama sekali yang aslinya. Nah, untuk di bawah ini ada komentar komentar netizen menyatakan bapak dan anak ijazah bermasalah palsu, hanya termul mengatakan asli. Masyarakat Solo jangan diam, cari kebenaran, dan KPU juga manusia yang punya nafsu terhadap duit. Yang lebih lucu lagi, memalukan, kenapa banyak orang yang merasa pintar Ali bisa dibodohi oleh seorang Jokowi ya. Bahkan saya heran ya, negara carut marut begini pemerintah diam saja, kalau begini bubar saja pemerintah atau DPR. Nah, kemudian bahwa KPU meloloskan Jokowi dengan uang, barusan dibikinkan semua prosedur yang palsu lagi, seakan itu tidak akan bocor. Ternyata ketahuan, jadi pantas jadi penjara mulai KPU sampai ujung atas dahulukan Jokowi, memalukan sedunia. Ya, jadi ternyata teman-teman KPU dan yang meloloskan data dari seorang mantan Presiden Joko Widodo ini menjadi sorotan publik. Ya, kenapa? Karena memang berkas atau dokumen yang digunakan pada saat itu menjadi menjadi pertanyaan yang cukup serius yang terjadi di tengah-tengah publik teman-teman ya. Karena memang kalau misalnya ya terbukti itu nantinya palsu, tentu ya KPU dan dari KPU sampai ke atas pun harus dipertanyakan ya, kenapa sampai
bisa lolos, ya seperti yang disampaikan oleh netizen di bawah ini. Ya, kemudian bawahnya, saya banget rasanya negara sebesar ini dipimpin oleh seorang pembohong, dan Irma itu pokoknya sekolah tidak tahu kegunaannya. Ya, sebenarnya saya memalukan negara sebesar ini hanya mengatasi kasus ijazah seperti tidak mampu. Ya, doakan yang terbaik untuk mereka semua, semoga mendapatkan hidayah. Keras tegas tanpa tedeng aling-aling. Si penjuang, para penjuang kebenaran, jujur dan keadilan. Saya akan selalu siap bersama mahasiswa, cendekiawan, aparat jujur, cinta NKRI, bergerak, selamatkan NKRI merdeka. SBY tidak merubah undang-undang demi ibas dan ya dengan ibas jadi DPR. SBY mantap jiwa, tegakkan kejujuran dan keadilan di negeri ini. Inilah yang dikatakan krisis moral, karena moral berdasarkan Pancasila, sehingga orang-orang yang kita tidak Pancasila. Ya, problem perusahaan negara kalau hukum disalahgunakan. Ya, jadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh netizen ini adalah sebuah yang menjadi pertanyaan yang cukup serius di tengah-tengah masyarakat. Ya, negara sebesar ini yang menyelesaikan kasus ijazah saja tidak mampu atau tidak, bahkan berbelit-belit. Nah, untuk itu teman-teman, berikan komentar Anda di kolom komentar ini. Sampai ketemu di postingan.